Saya percaya yang namanya perkenan itu sebenarnya adalah sebuah status atau posisi atau identitas yang bisa diilustrasikan misalnya seperti seorang kaya yang mengadopsi seorang anak yatim piatu di sebuah panti. Pada saat dia memutuskan, anak ini hari ini engkau jadi anakku, aku mengadopsi engkau, mari menjadi bagian dari keluargaku. Dia bawa ke sebuah mansion, sebuah rumah yang besar. Dia katakan ranjang ini, kamar ini adalah milikmu nak, seluruh isi kulkas ini adalah makananmu. Nah biasanya adopsi ini didasarkan kepada gerakan di dalam hati, kasih yang ada di dalam hati, bukan berdasarkan performance anak itu. Pada saat diadopsi mungkin anak itu masih ingusan, hidupnya liar, mungkin tidak disiplin dan lain sebagainya. Tapi karena digerakkan hatinya, karena kasih dia mengadopsi anak itu. Dan saya percaya konsepnya bukan bapak ini setiap hari mengatakan kamu harus cuci piring, kamu harus bla 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 supaya layak menjadi anakku. Karena keputusan untuk mengadopsi sudah dilakukan sebelumnya. Sekarang tinggal anak ini yang bertumbuh di dalam pemahamannya dia, bahwa dia yang masa lalunya tidak ada apa-apanya, kemudian dipilih oleh orang yang luar biasa ini menjadi anaknya. Dan sehari-hari dia bertumbuh dalam pemahaman itu. Mungkin di hari-hari pertama sang ayah menemukan anak itu tidur di lantai, bukan di atas ranjang, atau makan dari tempat sampah, padahal sudah ada makanan begitu banyak di dalam kulkas. Tapi dia tidak mengancam anak ini terus-menerus dan mengatakan kalau kamu tidak disiplin maka kamu dikembalikan ke panti. Jadi seorang ayah yang baik justru tidak menekankan performance base atau anak ini terus-menerus harus mempertahankan statusnya. Dia justru dengan kasih ingin mengatakan kamu itu sudah dipilih, kamu itu sudah disayang. Anak ini yang harus bertumbuh di dalam pemahaman dia akan hal tersebut dan hidup sesuai dengan statusnya yang baru. Jadi yang namanya perkenan Tuhan kepada kita, status sebagai orang benar, status sebagai orang kudus, itu sudah dibayar melalui karya Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, oleh darahnya, oleh karyanya. Itu adalah sesuatu kabar baik untuk kita hari ini, untuk kita imani, kita percayai, bukan untuk kita kejar. Jadi semua yang Tuhan ingin berikan kepada kita sudah diberikan secara sempurna, secara full, secara sepenuhnya kepada kita di awal. Nah, kita yang bertumbuh di dalam pemahaman akan hal itu, dalam manifestasinya, kita bertumbuh di dalam karakter, kita bertumbuh di dalam kekudusan, dalam ketaatan, di dalam pengorbanan, kita berproses. Tapi proses itu dimulai dari sebuah awal yang sempurna. Sama seperti saya misalnya lulus dari universitas, saya sudah diwisuda, itulah sebuah fakta sejarah. Tidak pernah bisa dikatakan saya kurang lulus, harus lebih lulus, semakin lulus, tidak. Hanya ada dua, lulus atau tidak lulus. Dan faktanya saya sudah lulus. Sama juga dengan perkenan Tuhan kepada kita. Tidak ada gradasinya, tidak bisa dikatakan kurang berkenan, harus makin berkenan, lebih berkenan. Kita sering berdoa, oh biarlah si anu lebih berkenan kepada Tuhan. Sebenarnya itu doa yang salah pada saat kita memahami ini, yaitu perkenan Tuhan adalah sebuah status yang Tuhan berikan tidak tergantung kepada performance kita, itu diberikan sebagai hadiah, sebagai kasih karunia dia kepada kita. Jadi jangan jadikan goal bahwa kita mengejar perkenan Tuhan, harus makin berkenan kepada Tuhan. Cuma ada dua kemungkinan, kita yang tidak percaya, tidak berkenan kepada dia, tapi kita yang percaya, kita sudah mendapatkan perkenan yang sepenuhnya. Di kayu salib, seluruh dosa kita dilimpahkan kepada Tuhan